Hai kalian para Leo dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan mohon maaf harusnya kalian kemarin di hari Rabu, tapi baru hari ini saya bacakan untuk Leo karena memang uh, dalam waktu dekat ya, tanggal 1 dan tanggal 30 Agustus ada supermoon ya, dan itu berdampak kepada Gemini dan Virgo. Jadi memang saya fokuskan dulu untuk Gemini dan Virgo kemarin ya bacaannya. Dan Mercury retrograde di 23 Agustus sampai 15 September. So, mereka lebih berdampak gitu. Untuk kalian para Leo, entah berdampak entah tidak tergantung dari chart hidup kalian. Kalau kalian punya elemen tanah dan elemen udara yang lumayan kuat di birth chart kalian, di chart hidup kalian, ya itu juga pasti akan mempengaruhi kalian. Tapi yang secara global atau secara keseluruhan ya memang yang dipengaruhi itu adalah Gemini dan Virgo ya, di periode itu. Dan itu cukup lama ya, dari Agustus sampai September itu cukup lama loh, sampai 1,5 bulan sendiri gitu kan. So untuk para Leo yang nantinya juga terimbas ya, perlu diperhatikan lah, itu fenomena alam, itu nggak klinik loh, itu benar-benar fenomena alam yang akhirnya mempengaruhi emosional dari manusia-manusianya yang ada di dunia ini gitu. Jadi ya udahlah ya, diterima aja, dilalui aja gitu kan. 1,5 bulan bukan sebentar, tapi juga nggak lama-lama amat ya kan, bukan 1,5 tahun bu. Oke, so my dear Leo, kita buka aja kartunya. Ini bacaan dari pertengahan Juli sampai akhir Juli ya. So it's like setengah bulan ya. Oke. Waduh. Apa nih Leo? Ini kayaknya Leo yang lumayan terimbas nih nantinya nih. Si Leo yang agak baper nih. Oh nggak apa-apa tapi. Leo yang agak baper gitu opo sih. Oke my dear Leo, kita mulai aja bacaannya. Dan yang pertama adalah Ace of Pentacles. In a way bakalan ada satu pintu yang terbuka, pintu baru yang terbuka dalam hal karir, keuangan, dan bisnis mostly ya, terutama, tapi juga bisa dengan kehidupan kalian ya para Leo. Oh ya, saya ada Leonya di Venus saya, so tentang percintaan kalau Venus. Oke, tapi untuk kalian yang zodiaknya Leo itu di kehidupan kalian, di karir kalian, di keuangan kalian, di bisnis kalian, itu ada pintu yang terbuka, kesempatan yang terbuka untuk kalian bisa menjalani hal tersebut, sehingga hal tersebut bisa kalian bisa menjalani lah ya semua itu dengan sebaik-baiknya, karena kesempatan itu nggak datang 2 kali. Dan kesempatan yang ini ya, kesempatan lain pasti datang, tapi mungkin tidak sama ya, kesempatan yang datang satu sama lain itu tidak sama. Jadi yang ini yang datang kepada Leo itu dari kurun waktu pertengahan sampai akhir Juli, itu memang kesempatan yang one in a kind ya, satu-satunya, karena itu besar banget. Kalau kalian ambil atau tidak, it's depend, tergantung kalian mau ambil atau enggak. Buat saya sih pilihan itu ada di pribadi masing-masing ya. Monggo pikirkan kalau memang itu perlu untuk diambil kesempatan tersebut, it's okay. Kalau nggak diambil juga nggak apa-apa juga. Kan kalian yang lihat dampaknya nanti. Oke. Ada Eight of Swords. Ya, kenapa saya bisa bilang itu ya? Karena ini kartunya akhirnya menjelaskan ya. Ya kan, apa yang saya omongin sebelum kartunya datang. Karena dari beberapa kalian masih ngerasa nyaman, satu, nyaman dengan keadaan yang sekarang. Kedua, kalau kalian berganti dengan sesuatu yang baru, pasti akan adaptasi lagi dan akan membuat kalian susah gitu. Itu pemikiran dari kalian. So beberapa dari kalian juga merasa nggak perlu juga ngambil sesuatu yang baru, karena yang ini aja masih cukup bagus untuk dijalani. Dan menurut saya terserah kalian, makanya kan saya bilang kan, karena saya melihat itu pintu yang terbuka belum tentu Leonya mau
ke situ gitu. Belum tentu. Apalagi kalau ngerasa ngapain saya ke situ, di sini aja udah oke, ya udah gitu. Tetap aja semesta kasih. Dan ini untuk Leo-Leo yang memikirkan untuk ke situ ya nggak apa-apa juga, mengambil kesempatan itu nggak apa-apa juga. Tapi beberapa Leo ya ini tidak mau berada di sesuatu yang baru itu karena memang mm, ya udah dengan keadaan yang sekarang mungkin memang udah oke gitu untuk kalian ya. Oke, dan beberapa hal memang akan terjadi tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan gitu. Five of Cups ya datang gitu di kartu kedua. Tapi yang diambil atau yang terhilang pun nggak gede-gede amat sih kalau Five of Cups, karena masih ada yang ditinggalin juga sih, apalagi kalau pakai kartu yang ini ya. Mungkin kartu yang lain Five of Cups-nya bener-bener lima-limanya terbalik gitu kan. Tapi kalau kartu yang ini Reader White Tarot cuma 3 dari cups dari 5 cups ini yang terbalik, sedangkan yang 2-nya masih tegar bersama kalian gitu. Intinya apa yang terjadi di kurun waktu pertengahan sampai akhir Juli ini, kalaupun ada kesempatan yang terhilang, kalaupun ada sesuatu yang terhilang, kalian masih punya apa yang kalian punya sekarang gitu. Makanya beberapa dari kalian nggak ngambil perubahan itu atau nggak ngambil kesempatan itu karena sesedikit apapun yang kalian punya, kalian masih merasa itu jauh lebih baik dibandingin ambil resiko gitu, atau ambil sesuatu hal yang benar-benar baru sehingga kalian perlu beradaptasi dengan luar biasa gitu kan. So ya beberapa hal akan memang tidak ada lagi di hidup kalian, tapi ya menurut saya itu adalah kesempatan yang memang cuma datang satu kali gitu, dan kalian nggak ambil itu karena kalian sorry ya saya belepotan ngomongnya, karena kalian sendiri sudah merasa bahwa yang kalian punyai kali ini juga masih baik-baik aja gitu. Oke, so my dear Leo, kartu yang menyertainya adalah si Six of Pentacles. Iya benar, kalian nggak persoalin yang terhilang itu, kesempatan atau apapun yang terhilang itu, karena kalian masih punya Six of Pentacles, masih punya banyak hal, masih banyak hal yang harus kalian berikan di keadaan yang sekarang, entah itu karir kalian, entah itu bisnis kalian, entah orang-orang yang memang kalian sayangi di sekeliling kalian, dan kalian ngerasa ya udah nggak apa-apa kalau kesempatan itu hilang, toh kalian masih punya banyak hal yang bisa kalian berikan kepada sekitar kalian dengan adanya ini ya, dengan adanya Six of Pentacles ini. Oke, so itu yang akan berlangsung dari sekarang sampai akhir Juli. Oke, so yang terjadi juga ada ya Three of Sword, tapi karena ini bukan bacaan cinta dan saya hanya melihat ini sebagai kesempatan yang hilang, dan mungkin ada yang sakit hati karena yang hal tersebut tidak dihiraukan oleh kalian para Leo. Jadi kayak case-nya gini, ini cuma contoh ya. Ada yang menawari kalian sesuatu, entah itu bisnis, entah pekerjaan, entah apapun ya. Terus kan kalian nggak mau terima itu atau tolak itu karena kalian masih berada di posisi yang enak gitu kan. Dan itu ada sakit hati di situ. Tapi yang saya lihat Three of Swords di sini, sakit hatinya lebih ke pihak lain, bukan si Leonya gitu. Ya udah, ada yang sakit hati karena mungkin kalian tidak menerima apa yang menjadi tawaran orang tersebut, misalnya kayak gitu. Dan akhirnya ada ketersinggungan atau sakit hati atau salah paham di situ ya. Ya mau gimana ya, itu kan hidup kan pilihan, kalian nggak selalu harus iyain apapun tawaran itu. Dan saya sebelum kartu ini terbuka semua juga saya sudah bilang tadi ya, di kartu pertama kalian, tawaran yang datang, pintu yang dibukakan semesta itu nggak mesti harus iya banget kalian ambil gitu, tergantung pemikiran kalian, pertimbangan kalian, situasi kalian. Nah, jadi The Hermitnya yang ini terbalik ya. Ya orang itu sih, kan saya bilang yang ini pihak itu, bukan orang itu aja ya. Pihak atau orang itu yang Three of Swords yang sakit hati dengan mungkin penolakan kalian atau kalian nggak mau. Ini bukan bacaan cinta ya, so ini mostly ke secara general ya.
kayak kehidupan dan karir keuangan dan bisnis. Saya bahkan nggak ngelihat cinta di sini. Cinta tuh maksudnya pasangan gitu ya, dengan pacar atau dengan pasangan hidup atau gitu ya, bukan kayak gitu. Tapi yang saya lihat memang beberapa kesempatan yang kalian tidak ambil itu yang bikin pihak lain yang ngerasa Three of Swords, yang merasa sakit hati gitu kan. Tapi nggak salah, seriously kalian nggak salah kok, my dear Leo, karena apapun itu pilihan tetap ada di tangan kalian loh para Leo, ya kan? Kan kalian yang tahu hidup kalian. Walaupun mungkin orang lain bilang udah bagus juga dikasih, udah bagus juga ditawarin, yay. Nah, hidup kalian itu kalian yang bertanggung jawab. Orang lain mah omong doang ya kan. Yang mengalaminya kan kalian sendiri, kalian masing-masing para Leo, oke? Ya, kartu di tengah kalian The Hermit, kartunya Virgo. Dengan demikian kalian akan dapat pencerahan kok. Dapat pencerahan. Diterima atau tidak tawarannya, pencerahan tetap ada karena ada The Hermit ya. Tetap pencerahannya. Yang mungkin tidak tercerahkan pihak lain ya, bukan si Leonya gitu. Dan pencerahan yang terjadi di kehidupan kalian itu Princess bener? Oh, Queen of Swords ya, yang terbalik, oke. Okay? So, in a way, menurut saya kalian benar kalau memang mempertimbangkan lebih dalam apapun tawaran tersebut gitu. Karena pencerahan yang hadir di sini di dalam kehidupan kalian atau klarifikasi atau akhirnya kalian tahu lah ya gitu, bahwa sebenarnya memang misalnya ada tawaran, ada orang yang datang bilang mau bantu, mau menawarkan dan lain sebagainya, itu pada akhirnya sih ketahuan bahwa memang tidak setulus itu dia mau ngebantu kalian, tidak setulus itu apa yang dia tawarkan kepada kalian. So kalau kalian mau tolak, makanya kan dari tadi saya bilang kalau kalian mau tolak aja, nggak apa-apa. Tawaran tersebut bukan baku harus kalian ambil gitu, nggak apa-apa. Toh ujung-ujungnya ketahuan, mungkin nanti ada udang di balik bakwan, udang di balik batu gitu kan. Yang mungkin kalian akan pada akhirnya bilang tuh kan bener, kalau gitu nggak usah saya terima aja kalau kayak gitu ya. Kemudian ada Seven of Swords, beberapa dari kalian yang memang berhasrat untuk mengambil sesuatu hal yang berhubungan dengan tawaran tadi ya. Kalian harus tahu bahwa sesuatu itu memang tidak sepenuhnya bagus ya, saya bisa bilang begitu ya. Makanya saya bilang tadi ya, pikirin baik-baik lagi ya. Oke, jadi ya kalau mau nggak diambil justru nggak apa-apa ya. Tapi kalau kalian pun mau ambil kesempatan itu atau tawaran itu atau apapun itu yang datang ke kehidupan kalian atau masuk ke pintu yang disediakan, pintu baru yang disediakan oleh semesta itu, kalian harus tahu bahwa jangan berekspektasi terlalu tinggi. Karena kalaupun itu kalian ambil yang nggak segitu bagus-bagus amat gitu. Oke, bagus. Saya nggak pernah bilang kalau semesta memberikan sesuatu tuh jadinya jelek. Enggak, pasti ada bagusnya. Tapi di case yang ini, dengan keadaan kalian yang sekarang, ya memang perlu dipikirkan kalian mau ambil atau tidak. Karena segala sesuatunya ada resikonya. Diambil atau tidak, dikerjakan atau tidak, itu ada resikonya sama-sama. Kalaupun kalian mau mengambilnya dengan adanya Seven of Swords ini, nggak sebagus itu ya, nggak sepenuh itu, tidak se-wow itu ya. Jadi ya biasa-biasa aja gitu kan. Oke, so ya saya masih melihat bahwa diambil atau tidak diambil, resultnya sama, tergantung kasus apa atau case-nya apa atau persoalannya apa yang kalian sedang alami saat ini, my dear Leo ya. Dan kartu yang menyertainya Knight of Swords. Karena emang kelihatannya yang datang itu passionate, bagus banget gitu kan. Itu yang terlihat sih. Kenyataannya apakah sebagus ini ya, kalau dilihat dari kartu-kartu sebelumnya sih bilang nggak sebagus itu, oke? Jadi ya monggo dipikirkan lagi aja. Sekali lagi, saya tidak akan menyuruh kalian
memilih atau tidak memilih, mengambil atau tidak mengambil apa yang diberikan pada semesta dengan adanya Ace of Pentacles di kartu pertama tadi. Tapi saya hanya menyarankan untuk kalian memikirkannya, karena kalau kalian ambil ada resikonya, ada tanggung jawabnya. Kalian tidak ambil pun ada resikonya dan ada tanggung jawabnya. Itu tergantung kalian masing-masing. Dan by the way, Busway ini adalah bacaan secara general, tidak personal. Jadi jangan ambil personalnya gitu. Nggak bisa sebuah bacaan tarot di general reading itu 100% tentang kalian gitu. Yang resonate pasti cuma sedikit-sedikit aja. Oke. Sama siapapun pembaca tarot yang kalian lihat ya. Jangan saklek-saklek, enggak lah ya. Kalian mah smart enough, cukup pintar untuk menimbang-nimbang sebuah general reading di YouTube, oke? Dan apalagi yang akan datang kepada kalian, aduh, udah keren banget. Tadi ada Ace of Pentacles, sekarang ada Ace of Cups. Jadi keberkahan tetap, udah deh, saya tetap ngomong sama seperti yang tadi ya. Keberkahan tetap ada di dalam kehidupan kalian, kelimpahan, kemurahan, kebaikan, berkat dan lain sebagainya yang bagus-bagus itu tetap akan datang di kehidupan kalian para Leo. Mau kalian terima tawaran tersebut ya, kesempatan tersebut yang diberikan semesta atau tidak, tetap aja ada yang bagus-bagus tetap muncul di kehidupan kalian gitu, terutama di akhir-akhir bulan ya, di akhir-akhir bulan. Tapi ini kan pertengahan sampai akhir bulan itu kan bukan waktu yang lama sih ya. Oke, so oh, ada King of Sword ya. King of Sword ini ya, selalu saya bilang King of Sword tuh king yang angin-anginan. Tapi ya di sini sih memang yang seperti saya bilang, tawarannya tidak akan datang dua kali. Ya udah, memang hal tersebut bisa saja berganti dalam waktu dekat gitu. Pada saat kalian ambil atau tidak ambil, tawarannya terus ngilang gitu. Tapi jangan khawatir, itu justru untuk kebaikan kalian. Kalian ambil atau tidak kalian ambil, kesempatan itu tetap itu bagus buat kehidupan kalian. Tetap aja king gitu kan, tetap aja ace gitu kan. Ace itu as ya, kalau di kartu remi as kan gede ya nilainya. King juga gede dong ya kan. So tetap aja hal-hal luar biasa yang akan datang ke kehidupan kalian. Tinggal yang kalian haruslah pikirkan adalah kalian ambil pasti ada resiko dan tanggung jawabnya, kalian tidak ambil pasti ada resiko dan tanggung jawabnya, itu doang ya. Tapi di sini sih saya nggak ngelihat hal-hal buruk sih ya. Bukan berarti gini harus diambil, kalau tidak diambil nanti ada yang buruk, enggak gitu. Ini win-win solution buat saya, win-win solution, win-win outcome gitu. Bener-bener keadaan dimana kalian ambil tidak diambil, tetap aja kalian akan dapat hal-hal yang baik gitu kan. So nggak perlu dipusingin segitunya ya my dear Leo, dan kalian nggak perlu galau, oke? Dan yang terakhir adalah The Star, tentang masa depan, oke? Hal-hal yang berhubungan dengan your future memang sedikit banyak ditentukan oleh pertengahan sampai akhir Juli ini, karena ya itu tadi pilihan yang kalian lakukan. Tapi semuanya menuju kebaikan, iya. Karena bagaimanapun kita manusia diberikan free will ya, kesempatan untuk memilih untuk kehidupan kita sendiri. So it's good menurut saya. Tuhan tuh baik banget ya. Kita tuh nggak dijadiin robot gitu. Kita dijadiin makhluk yang punya pikiran sendiri, perasaan sendiri, bisa memutuskan gitu. Jadi menurut saya bagus banget dan luar biasa banget tuh Sang Pencipta tuh, sampai merinding saya. Karena menurut saya tuh hal yang luar biasa gitu. Banget dah. Oke. The Moon. The Star, The Moon. Oke. Di case lain The Moon mungkin bukan sesuatu hal yang gimana-gimana ya. Ada yang bilang aduh The Moon itu jelek karena no gitu kan.
karena hitam, karena gelap, karena malam, karena apapun lah ya. Tapi sebenarnya the moon itu juga tentang spiritualisme ya. So pada saat full moon yang saya bilang tadi yang akan terjadi di awal bulan sama akhir bulan Agustus itu memang mempengaruhi emosi dari orang-orang di dunia ini. Dan termasuk juga Leo, jika Leo punya elemen air dan tanah yang kuat di dalam chart hidupnya. So, tapi karena ini the star and the moon berada di satu sisi yang sama ini ya, sih barengan ini. Ya, memang kalau menurut saya justru ini kekuatan dalam tanda kutip untuk kalian para Leo untuk menghadapi hal yang datang ke dalam kehidupan kalian ini gitu, kesempatan atau apapun itu gitu. Tapi kenapa malam ya kan, bintang sama bulan kan adanya malam, yaitu karena memang pilihannya lagi di situ gitu. Mungkin itu juga yang menjadi penyebab di mana beberapa Leo akan menolak kesempatan itu dan tidak mau. Udah ini aja, di sini aja sekarang saya sudah oke dengan yang ini aja saya usahakan menjadi lebih baik gitu. Karena pilihannya kan siang dan malam, antara kalian mau pilih pindah dari siang ke malam atau something like that. Jadi ya memang in a way for the future, untuk masa depan kalian tetap akan ada banyak hal, pencerahan, kebaikan dan lain sebagainya, diambil atau tidak diambil kesempatan itu. Oke, so kartu berikutnya udah panjang ya ampun. Saya pikir bakalan sebentar, ternyata panjang ya saya ngomongnya. Maaf ya kalau kepanjangan. Ada drama Knight of Swords. Ini dramanya dibuat sama orang ya, bukan kalian para Leo-nya. Ini dramanya di-create sama orang. Kalau ini Leo yang create drama kayaknya nggak lucu deh. Tapi ini dramanya di-create sama orang yang mungkin tidak suka pada saat kalian memilih untuk tidak, atau memilih untuk tidak ngambil kesempatan itu gitu. Ada The Hermit lagi, The Hermitnya 3 kali loh Leo. Ini The Hermit lagi ya, karena memang ini erat banget hubungannya sama The Moon tadi ya, the Super Moon tadi. Makanya saya bilang jangan-jangan orang yang kecewa itu karena nggak dapetin apa yang dia ingin dapatkan dari Leo, makanya create drama gitu. Ya kalau kalian milih bergabung dengan dia dan tawarannya dia atau pihak itu, nggak apa-apa juga, tetap bakalan ada hal-hal yang bisa kalian ambil dari situ, karena itu juga disediakan oleh semesta gitu. Tapi pada saat kalian menolak, nah pihak-pihak sananya tuh yang mungkin sebel gitu dengan kalian karena kalian nolak sih. Ada Ten of Cup, completion, tetap terpenuhi kan, saya bilang tadi kan terpenuhi. Tetap apapun yang kalian usahakan sekarang bukan hal yang buruk, jadi tetap terpenuhi. Dan kalau kalian tidak mau mengambil kesempatan baru itu atau pintu baru yang dibuka semesta itu, ya it's fine aja. Kalau diambil gimana Mbak Lucy? Ya sama juga, tetap akan ada konsekuensi, tanggung jawabnya juga gitu loh. Sama aja, oke? So, pertanyakan satu hal, saya akan jawab yes or no. Ternyata ini panjang, saya nggak nyangka sama sekali. Kartunya adalah yes ya, jawabannya yes. Ada 8 of Pentacles, so yes. Dan pesan dari Angel's Guide untuk kalian para Leo adalah take a step back sih. Mundur dikit nggak apa-apa untuk menang gitu ya. Jadi kan kalau ada kesempatan yang datang, kalian malah mundur dikit untuk ngeliat nih. Kadang-kadang kan gitu ya, kalau kita terlalu dekat dengan objek nggak kelihatan dengan jelas, kadang-kadang orang mundur dulu ngeliat. Oh ya, kalau dari jauh bagus juga nih. Gitu ya, take step back ini ya, si Angel's Guide itu menyuruh atau bilang lah gitu ya kepada Leo, ya ditimbang-timbang dulu gitu, mundur sedikit untuk kemenangan kan juga kadang diperlukan gitu. Jadi memang jangan keburu nafsu untuk mendapatkan apa yang
ditawarkan semesta kepada kalian sih sebenarnya gitu. Oke, so my dear Leo, mohon maaf cukup panjang ternyata bacaannya ya. Kita ketemu lagi aja minggu depan untuk bacaan-bacaan selanjutnya. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love and